Literasi membantu kita memahami dan menyampaikan informasi. Sedangkan numerasi membantu kita membaca data dan fakta dalam berbagai peristiwa. Keduanya dapat saling melengkapi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Halo semuanya, saya Sunarsi, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Satap, Karangkobar. Pada video ini, saya berbagi praktik pembelajaran tentang menulis teks berita kelas 7 yang mengintegrasikan literasi dan numerasi di kelas. Pembelajaran dimulai dengan salam dan doa agar kegiatan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saya memeriksa kehadiran murid dengan cara yang menarik. Saat murid menekan nomor presensi, akan muncul foto murid melalui aplikasi Canva. Selain membuat suasana kelas menjadi lebih hidup, kegiatan ini juga membantu murid mengenali urutan nomor presensi sebagai bagian dari numerasi sederhana. Setelah ini, saya mengintegrasikan kembali keyakinan kelas agar murid belajar dengan tertib, saling menghargai, dan bertanggung jawab. Agar lebih siap belajar, kami melakukan ice breaking tepuk literasi untuk menyegarkan kembali energi dan fokus murid. Nah, ketika kalian tadi pagi baru bangun, apa yang kalian lakukan? Selanjutnya, saya mengaitkan materi dengan pengalaman murid melalui kuis singkat. Murid diajak mengingat kembali pengetahuan sebelumnya. Kalian bisa mendapatkan sebuah informasi. Nah, ini berkaitan dengan materi kita pagi ini, yaitu tentang berita. Pada tahap persepsi, saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada murid. Adakah di antara kalian yang mengetahui apa itu berita? Peristiwa apa yang sedang ramai dibicarakan akhir-akhir ini? Bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Kemudian saya memberikan pertanyaan pemantik. Mengapa kita perlu belajar menulis berita? Melalui pertanyaan ini, murid memahami bahwa menulis berita membantu mereka menyampaikan informasi secara jelas, runtut, dan berdasarkan fakta. Saya juga memotivasi murid bahwa kemampuan ini sangat penting untuk masa depan mereka. Memasuki kegiatan inti, saya memberikan orientasi masalah kepada murid. Saya mengingatkan kembali tentang unsur berita, yaitu 5W dan 1H, dengan menggunakan alat peraga berbentuk kubus yang memiliki 6 sisi. Alat ini membantu murid memahami unsur-unsur berita dengan cara yang lebih menarik. Selanjutnya, murid diajak mengamati sebuah video dari YouTube yang menampilkan suatu peristiwa. Sekarang tanggal berapa ya? Setelah menonton video tersebut, saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada murid berdasarkan nomor presensi yang dikaitkan dengan tanggal. Murid mencoba menjawab pertanyaan berdasarkan informasi yang mereka peroleh dari video. Setelah itu, murid dibagi menjadi 4 kelompok untuk bekerja sama dalam kegiatan belajar. Setiap kelompok mendapatkan gambar peristiwa berbeda sebagai bahan untuk menyusun teks berita sederhana. Dalam kelompoknya, murid berdiskusi, saling bertukar ide, dan kerjasama menyusun berita berdasarkan gambar yang mereka dapatkan. Kegiatan ini meningkatkan kemampuan literasi, kerjasama, serta kreativitas murid. Setelah diskusi selesai, setiap kelompok mengembangkan hasilnya menjadi teks berita sederhana. Ya, karena kalian sudah selesai menulis berita, nanti kita akan mempresentasikannya di depan. Kemudian murid menyampaikan berita yang telah mereka susun di depan kelas. Kelompok 1 maju terlebih dahulu. Peringatan Maulid Nabi berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan. Kegiatan sosialisasi kenakalan remaja. Murid lain memberikan tanggapan terhadap penyampaian berita tersebut. Kelompok 2 beritanya sudah lengkap, tetapi hanya dalam pembicaraannya kurang lancar. Saya memberikan apresiasi kepada murid yang sudah berani menyampaikan hasil belajarnya di depan kelas. Selanjutnya, murid menempelkan hasil teks berita pada tempat yang telah disediakan. Untuk menumbuhkan sikap saling menghargai, murid juga memberikan penilaian terhadap hasil karya kelompok lain dengan memberikan bintang pada teks berita yang dianggap paling baik. Pada akhir pembelajaran, murid bersama guru membuat simpulan dari materi yang telah diajari tentang menulis berita. Dalam menulis berita harus sesuai fakta dan mengandung 5W 1H.
Selanjutnya, saya melakukan penilaian akhir dan menyampaikan tugas lanjutan kepada murid. Murid juga diminta memberikan umpan balik terhadap pembelajaran hari ini dan menuliskan refleksi tentang pengalaman belajar mereka. Numerasi kuat, masa depan cerah, siap kita raih. Ayo kita. Sebagai penutup yang menyenangkan, kami melakukan ice breaking dengan menyanyikan lagu Adik Simba yang membantu murid mengingat kembali unsur-unsur berita. Pembelajaran hari ini ditutup dengan apresiasi bersama atas proses belajar yang telah dilakukan, dilanjutkan dengan ucapan terima kasih dan salam penutup. Pada akhirnya, pembelajaran menulis berita bukan hanya tentang menyusun kata, tetapi tentang memahami fakta, membaca peristiwa, dan menyampaikan informasi dengan jujur dan jelas. Semoga praktik pembelajaran ini dapat menjadi inspirasi untuk terus mengembangkan pembelajaran yang menumbuhkan literasi, numerasi, dan karakter murid. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada praktik pembelajaran berikutnya. Dadah!